lagi dengan saya Bu Grace dalam pembelajaran ekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai masalah ekonomi. Ekonomi punya masalah? Seperti apa ya? Kalian perhatikan ya penjelasan dari Ibu. Hari ini kita mau membahas mengenai masalah pokok ekonomi. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas masalah pokok ekonomi, yaitu kelangkaan. Bagaimanakah kondisi kelangkaan ini? Kondisi kelangkaan adalah kondisi di mana kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas. Itu dia masalah pokok ekonomi. Nah, cara mengatasi masalah pokok ekonomi ini adalah dengan diperlukannya membuat yang namanya skala prioritas. Jadi kita perlu bijaksana untuk memenuhi kebutuhan kita. Mana yang lebih penting dulu, itu yang lebih dahulu kita penuhi, itu yang disebut dengan skala prioritas. Nah, masalah pokok ekonomi boleh dilihat dari dua aliran. Yang pertama dia namanya aliran klasik, yang kedua namanya aliran modern. Nah, kita bahas satu persatu, dimulai dengan aliran klasik. Aliran klasik dipelopori oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Adam Smith. Nah, dalam aliran ekonomi klasik ini, dalam aliran masalah ekonomi klasik, ada tiga hal yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dan memang sampai sekarang tiga hal ini masih dilakukan. Tiga hal itu adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan atau untuk menambah nilai guna suatu barang. Nah, produksi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama produksi langsung dan yang kedua produksi tidak langsung. Produksi langsung adalah proses mengubah barang mentah sampai menjadi barang jadi dan siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung. Sementara produksi tidak langsung adalah proses memproduksi atau mengubah barang mulai dari barang setengah jadi sampai menjadi barang jadi. Artinya mereka memproduksi sudah setengah jalan, mereka terima, lalu mereka produksi ulang sampai menjadi barang jadi. Contohnya adalah proses produksi baju. Nah, masalah apa yang terdapat dalam kegiatan produksi? Contoh masalahnya adalah bagaimana kita menyediakan suatu barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen. Itu dia untuk kegiatan produksi. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kalau dikatakan distribusi, berarti kegiatan untuk menyalurkan barang mulai dari produsen, selesai barang di produsen, sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, masalah dalam kegiatan distribusi adalah bagaimana supaya barang dan jasa yang tadi sudah diproduksi itu bisa sampai ke tangan konsumen. Lalu, kalau sudah sampai ke tangan konsumen, apakah konsumen bisa menggunakannya atau tidak? Nah, kegiatan yang terjadi dalam kegiatan distribusi ini bukan hanya mengenai bagaimana penyampaian barang, tapi dimulai dari pengepakan, penyimpanan barang, sampai kepada pengiriman barangnya. Itu dia untuk kegiatan distribusi. Berikutnya, masalah ekonomi klasik yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk memanfaatkan nilai guna barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu contoh kegiatan konsumsi adalah makan, atau kalau kita menggunakan pakaian, menggunakan sepatu, itu juga disebut sebagai kegiatan konsumsi, karena semakin lama nilai guna dari pakaian kita itu, nilai guna dari sepatu kita itu akan habis. Baju makin lama akan semakin kusam warnanya, sepatu juga semakin lama akan semakin rusak. Itu dia contoh kegiatan konsumsi. Berikutnya adalah masalah pokok ekonomi aliran modern. Nah, dalam masalah pokok ekonomi aliran modern ini, ada tiga yang mau dibahas sebagai masalah ekonomi, yaitu yang pertama what. What ini artinya adalah barang dan jasa apa yang akan diproduksi,
kemudian jumlahnya berapa barang yang atau jasa yang harus diproduksi oleh seorang produsen. Nah, untuk menjawab masalah ini, maka seorang produsen seyogianya membuat yang namanya survei untuk mengenali pasar, seperti itu. Yang kedua adalah how, atau artinya adalah bagaimana barang tersebut diproduksi, bagaimana tekniknya, apakah masih teknik manual atau sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih. Dan kalau masalah teknik ini berarti akan lebih dilihat efisiensi dan efektivitas barang tersebut diproduksi. Lalu dalam memproduksi itu juga akan diperhitungkan jumlah tenaga kerja, kemudian bahannya seperti apa yang akan digunakan. Itu dia untuk masalah bagaimana barang diproduksi. Dan yang ketiga adalah for whom, atau untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Nah, cara produsen menjawab pertanyaan yang ketiga ini adalah dengan melakukan riset pasar atau survei, supaya produsen tahu bagaimana selera pasar. Apakah pasarnya itu atau konsumennya itu lebih menyukai baju yang berwarna biru atau lebih menyukai pensil yang seperti ini dan lain sebagainya. Dan sehingga sebagai seorang produsen, kalau kita tahu, kita lihat lagi, seorang produsen itu tidak akan memproduksi satu jenis barang aja, tetapi dibuat bervariasi. Kenapa bervariasi? Untuk mengantisipasi tadi adanya selera masyarakat yang berbeda-beda. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Ibu hari ini mengenai masalah ekonomi. Saya harap kalian sudah memahaminya dengan baik. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.